Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfani Sabila Utami dari Fakultas Psikologi. Nah, di sini dengan mata kuliah kewirausahaan, saya ingin mempresentasikan ide bisnis frozen food, tugas individu. Nah, selanjutnya, berbisnis frozen food. Alasan saya yang pertama, satu, pengolahan praktis. Di Indonesia, usaha frozen food atau makanan beku sudah sangat populer. Bisa kita lihat begitu banyak macam-macam makanan frozen food yang diolah dengan bahan baku yang berbeda-beda. Hal itu bisa kita lihat dari sumber daya manusia di Indonesia yang luar biasa, yang membuat makanan frozen food beraneka ragam jenisnya. Para pengusaha ini pun mulai dari kelas UKM, usaha kecil menengah, sampai perusahaan untuk bahan kuliner sehari-hari atau keadaan darurat. Frozen food bisa jadi pilihan yang tepat karena lebih praktis untuk diolah. Anda bisa mengolah makanan beku siap saji dengan cara menggoreng, mengkukus, atau sekedar merendamnya dengan air hangat. Proses pengolahannya pun cenderung lebih singkat daripada masak makanan dari bahan mentah. Selanjutnya, 2. Tidak kehilangan nutrisi. Beberapa produk makanan ini bahkan memiliki nutrisi tinggi. Dikutip dari The Academy of Nutrition and Dietetics, eh, diet, diet, dietitics, frozen food dapat menyimpan vitamin dan mineral. Produk ini juga tidak mengubah kandungan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, tahan lama. Salah satu keunggulan utama dari frozen food tentunya kemampuan bertahan lebih lama dibandingkan produk makanan lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, meski tahan dalam beberapa waktu ke depan, frozen food tetap mempertahankan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi dalam pengembangan cara memasak, banyak produk yang sudah tidak menggunakan bahan pengawet kimia untuk memperpanjang masa penyimpanan. Frozen food sekarang sudah semakin dilirik oleh konsumen sebagai salah satu pilihan makanan yang populer. Apalagi sekarang konsumen juga mulai memahami bahwa frozen food itu tidak melulu soal penggunaan bahan pengawet. Yang keempat, higienis. Menjaga kebersihan dari proses pembuatan dan penyimpanan frozen food tidak perlu dilakukan lagi, karena jika tidak, masa penyimpanan makanan yang akan menjadi taruhannya. Karena itu, para pengusaha kuliner yang menghadirkan produk frozen food meningkatkan pengawasan mereka dari segi kebersihan, sehingga makanan bisa lebih awet dan konsumen pun tidak perlu khawatir soal kebersihan. Frozen food memang bukan produk baru bagi masyarakat yang sudah mengenal beberapa makanan seperti nugget, sosis, pempek, bakso, kentang, dimsum, lumpia, kebab, dan pancake durian, dan lain sebagainya, yang biasa dipasarkan dan disimpan beku sebelum dikonsumsi. Namun beragam variasi jenis makanan frozen food kini hadir bukan hanya menu sederhana, tetapi menu yang biasa kita temukan di restoran. Nah, hal ini juga menjadi peluang usaha bagi para pelaku UMKM. Kuliner sebagai bagian dari adaptasi usaha untuk mengimbangi perusahaan yang ada di masyarakat. Nah, pada masa pandemi di tahun lalu, nah dan sekarang juga untuk bisa memasarkan untuk makanan siap saji lebih cepat. Nah, analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Produk praktis karena konsumen tidak perlu menyiapkan bumbu dapur sendiri dan memiliki keunikan karena masakan Nusantara dapat dikemas secara praktis. Harga yang ditawarkan oleh produk frozen food lebih terjangkau. Yang kedua, weakness, kelemahan. Alat untuk produksi membutuhkan biaya yang cukup besar seperti freezer, vakum saat packing. Yang ketiga, opportunity, peluang. Inovatif karena belum banyak pelaku usaha yang membuat bisnis frozen food dengan mengolah masakan Nusantara. Pasang pasar yang lumayan luas, daya beli konsumen masih tinggi, membuka peluang usaha yang luas untuk masyarakat karena dapat membuka reseller.
Nah, yang keempat, terakhir, threats ancaman. Bahan baku yang harganya tidak stabil, suatu saat pasti akan muncul usaha sejenis dan bermodal lebih besar. Tujuan komunikasi pemasaran frozen food makanan khas Nusantara untuk memperkenalkan makanan khas Nusantara kepada masyarakat luas, serta memudahkan dalam penyajiannya. Tidak perlu repot-repot lagi mencari bahan dasar seperti bumbu dapur, cukup Anda panaskan menggunakan minyak goreng atau air fryer food, Anda dapat mencicipi berbagai makanan khas Nusantara. Baiklah, eee, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.